Saya yakin ini akan menjadi legacy kita bersama. Terima kasih pimpinan dan mohon sedikit nanti ditambahkan oleh sekjen kami, tambahan sedikit saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taufik. Tambahannya banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Saiful Tafib, sekjen dari Burike KRPI dan juga Presiden OPSI, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia yang berafiliasi kepada KRPI. Saya dari tadi banyak mendengar betapa semua orang di ruangan ini, terutama dari konfederasi ini mengatakan perlunya perlindungan dan kesejahteraan bagi kaum pekerja, kaum buruh. Setuju nggak? Nah oleh sebab itu jangan ragu-ragu untuk melepaskan diri dari terminologi namanya. Undang-undang itu menjadi Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Itu kenapa? Pekerja itu pada posisi yang lemah, harus dilindungi, harus disejahterakan. Filosofi hukum itu mengatakan hukum melindungi kaum yang lemah dan pekerja buruh ada pada posisi yang lemah sebagai kaum duafa. Berikutnya menyangkut soal kodifikasi tadi. Ini memang benar, ada banyak aturan yang tercecer tentang kerjaan. Di Undang-Undang 21 2000, Undang-Undang 13 2003, ada macam-macam. Belum lagi peraturan pemerintah, belum lagi SEMA, belum lagi putusan MK, belum lagi Permenaker, begitu banyak. Oleh sebab itu, kami mengusulkan tegas saja, ini harus jadi satu undang-undang yang mengatur dari A sampai Z seluruh kehidupan kaum pekerja buruh. Setuju? Setuju? Halo teman-teman konfederasi? Setuju ya? Jadi harus dari A sampai Z, jangan ada yang terlewat. Kenapa? Perbedaan produk undang-undang itu menimbulkan multitafsir. Ada hakim yang memakai cipta kerja, ada hakim yang memakai undang-undang tentang kerjaan, macam-macam. Yang dirugikan pada akhirnya siapa? Hei, kita ini kaum duafa. Selanjutnya, mengenai jaminan pesangon, satu hal ini. Betapa selama ini kita menghadapi kenyataan begitu banyak pengusaha yang abai menjalankan kewajibannya untuk membayar pesangon atas pekerja yang ter-PHK. Oleh sebab itu, untuk mencegah jangan sampai pekerja yang sudah di PHK ini tidak mendapatkan haknya, maka kami usulkan ada klausul yang menegaskan tentang adanya jaminan pesangon yang dibayar oleh pengusaha melalui BPJS Ketenagakerjaan, semacam tabungan. Jadi manakala perusahaan itu bangkrut, dia sudah punya cadangan untuk membayar pesangon bagi para pekerjanya yang ter-PHK. Kasus Ritek itu sangat menyedihkan sekali. Sampai hari ini saya belum mendapat kabar apakah mereka sudah dibayar atau belum. Sepertinya belum. Nah itu adalah di mana kita harusnya mengatur soal bagaimana sebuah undang-undang bisa memberikan jaminan kepastian terhadap pekerja yang ter-PHK. Ya, nah itu. Kemudian mengenai nama hubungan kerja. Kita selalu mengatakan kontrak itu namanya PKWT. Lalu karyawan tetap namanya PKWTT. Itu kan perjanjiannya, bukan hubungan kerjanya. Oleh sebab itu saya mengusulkanlah terminologi yang digunakan itulah hubungan kerja sementara waktu atau HKSW dan hubungan kerja tetap. Simple, jangan PKWT, PKWTT. Konyolnya tentang PKWT itu, tentang hubungan kerja sementara waktu, itu detail sekali dirinci di undang-undang yang ada. Tapi mengenai pekerja tetap, ada nggak rinciannya? Nggak ada. Aneh. Pekerja kontrak ada rinciannya, detail sekali, tapi mengenai pekerja tetap yang menjadi mimpi kaum pekerja itu malah tidak ada. Nah, ini harus catatan, ya, supaya dalam undang-undang PKP, perlindungan dan kesejahteraan pekerja nanti, harus ada detail tentang bagaimana prinsip-prinsip hubungan kerja yang bersifat tetap. Jangan cuma yang kontrak saja yang diatur, yang tetap juga harus jelas, supaya jangan sampai ada orang berkepanjangan sampai bertahun-tahun kontrak terus, begitu. Berikutnya, SEMA. Ini tadi saya sudah menyebut SEMA. Ada dua SEMA yang membatasi soal hak pekerja dalam membela pekerja, hak serikat pekerja dalam membela pekerja di pengadilan. Sudah banyak putusan pengadilan yang meng-NO
NO itu artinya tidak diterima. Surat edaran Mahkamah Agung, maaf, ya. Yang meng-NO sebuah serikat pekerja ketika membela anggotanya dengan alasan apa? Karena serikat pekerja tersebut tadi sudah tidak ada di perusahaan tersebut. Dia berada di luar perusahaan. Nah, jadi keanggotaan serikatnya adalah individu. Di berbagai perusahaan bikin serikat lah. Nah itu. Tapi anehnya di pengadilan tidak bisa beracara di NO. Nah ini SEMA itu juga mengganjal hak pekerja, hak buruh dalam atau serikat buruh dalam melindungi anggotanya. Padahal sudah jelas di undang-undang dikatakan serikat pekerja itu ada dua, di dalam maupun di luar perusahaan. Tapi SEMA menafsirkan beda. Ini bagaimana undang-undang ini bisa menyatakan SEMA nomor sekian tidak berlaku. Lebih konyol lagi, membayar upah proses cuma 6 bulan. SEMA, padahal undang-undang mengatakan sampai inkrah ketika sebuah perselisihan berlangsung berproses. Nah itu sampai inkrah. Jadi kalau sampai Mahkamah Agung inkrah di Mahkamah Agung, maka ya sampai sana gaji terus dibayar. Tapi SEMA membatasi 6 bulan. Tolong dicatat itu Bapak Ibu semua. Rugi buruh ini. Ya, sudah dapat pesangonnya kandas, upahnya pun sudah dihentikan. Padahal ada PHK sepihak di situ. Kemudian pengawas eksternal, tadi ada yang menyebut pengawas eksternal. Begini, penegak hukum itu setuju juga perlu diawasi. Polisi diawasi oleh siapa? Komisi, Kompolnas, komisi, jaksa, komisi kejaksaan, hakim, apa? Komisi yudisial. Pengawas di kita, pengawas kerjaan, itu tidak ada yang ngawasi. Dia cuma lapor ke mana? Ke Dirjen, Dirjen lapor ke Menteri. Selesai. Tapi bagaimana kelakuan moral dari para pengawas ini yang tidak pernah diawasi. Oleh sebab itu, kita mengusulkan di undang-undang ini. Undang-undang ini dengan resmi menyatakan dibentuknya komisi pengawasan ketenagakerjaan yang berada langsung di bawah Presiden. Setuju? Halo? Berikutnya. Bentar. Masih ada 2 lagi. Bentar, tenang. Ini kan tadi juga banyak yang ngomong panjang nih. Iya. Tadi ada yang ngomong tentang DPLK. Saya, Pak dari Gula ini, saya ada perspektif yang berbeda. Di Undang-Undang 13 2003 dikatakan alasan PHK hanya karena pensiun yang bisa diperhitungkan DPLK-nya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja dihapus. Konyolnya dimunculkan di PP 35 dan tidak cuma khusus PHK karena pensiun, semua jenis PHK DPLK diperhitungkan. Kacau. Bayangkan PP yang tidak punya caturan hukumnya dia bikin norma. Akibatnya apa? Nah, terutama di perbankan, di BUMN, banyak perusahaan yang menyertakan pekerjaan dalam program DPLK, tapi begitu dia di PHK, dari kantong kanan masuk ke kantong kiri, dipakai itu uang pesangon dari DPLK. Buat bayar pesangon ngambil DPLK yang sesungguhnya memang ada uang pekerja. Nah ini tolong menjadi catatan penting agar DPLK ini jangan sampai dicampur adukan dengan pesangon DPLK buat pensiun nanti, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun bukan dana pesangon. Terakhir PHK, terakhir ya. PHK itu di dalam Undang-Undang PPHI dikatakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan PHK atau sebuah kasus PHK, maka dia bisa menggugat. Ini harus kita robah. PHK itu bentuknya harus dapat izin dari lembaga penyelesaian perselisihan. Sehingga pengusaha yang lebih proaktif meminta izin. Jangan di PHK pengusaha cuek. Begitu pekerja lupa menggugat, kadaluarsa, wassalam. Jadi oleh sebab itu perselisihan PHK harus dinyatakan dalam bentuk izin. Seperti Undang-Undang nomor, saya lupa nomor berapa, tapi kalau tidak salah tahun 4 ya. Jadi PHK itu ada izin. Jadi lembaga itu menyatakan memberi izin. Jadi kalau belum ada izin, dia tidak bisa mem-PHK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.